Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Sore hari ini kita berjumpa kembali untuk kegiatan kita Tatap Maya yang ke-11. Kita masuk dalam materi terampilan mengajar PJOK yang efektif, ya, atau modul 2.1. Kita kemarin sudah melakukan di pertemuan pertama dan kedua. Kemudian untuk hari ini kita masuk di pembelajaran yang ketiga. Kurang lebih untuk hari ini, Bapak Ibu, kita hanya 2 JP, tidak seperti kemarin kita 3 JP, kurang lebih untuk jam normalnya atau waktunya hanya sejam setengah. Baik, mungkin untuk kita mulai, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, Bu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua, J? Alhamdulillah. Sehat, baik. Terima kasih. Mungkin sekedar mengingatkan kembali untuk kesepakatan kita bersama. Yang pertama, silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya, kemudian mematikan mikrofonnya, kemudian hadir seutuhnya. Berikutnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat atau fitur yang ada nanti kita dalam proses pembelajaran, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ya, kita masih dalam modul 2.1, ini di pembelajaran yang ketiga, Bapak Ibu dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif, seperti itu. Baik, untuk pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta atau Bapak Ibu akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ibu, jadi nanti untuk sesi kita kali ini atau hari ini lebih banyak kita berdiskusi dengan kelompok Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk agenda pada sore hari ini, Bapak Ibu, yang pertama berburu referensi, penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi, penyajian tugas gerak, kemudian yang ketiga refleksi. Baik, Bapak Ibu, sini ada review singkat tentang materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kira-kira masih ingat nggak Bapak Ibu? Apa yang sudah kita pelajari kemarin, ataupun sebelumnya di pembelajaran pertama kemarin? Monggo, silakan. Pak Anton, kira-kira masih ingat nggak Pak Anton? Kira-kira untuk pembelajaran pertama apa yang kita pelajari kemarin? Lupa, Pak. 9 aspek itu apa Pak? 9 aspek pembelajaran efektif. Oh iya Bu, benar, untuk pembelajaran pertama ya. 9 ya, pembelajaran efektif kemarin. 9 aspek seperti itu. Kira-kira apa Bu yang jenengan ingat dari 9 aspek itu apa saja? Tujuan pembelajaran. J, boleh. Apa lagi Bu? Komunikasi efektif. J. Mungkin Pak Anton bisa menambahkan apalagi selain komunikasi efektif, tujuan pembelajaran, apalagi Pak? Keterlibatan siswa. Oh ya, boleh. Apalagi Pak? Pak Suandi, masih ingat apa Pak Andi?
Pengajaran berdiferensiasi. D. Pak Wandi boleh menambahkan, Pak Wandi. Apa, Pak? Mikrofonnya, Pak, di depan dulu. Kayaknya lupa mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya, Pak. Apalagi, apa tadi Pak Anton? Pembelajaran apa tadi, Pak? Pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi? Penilaian dan Ke-9. evaluasi. Penilaian dan evaluasi, J. Umpan balik. Umpan balik. Mungkin jenengan masih ingat gerakan, salah satu gerakan. Seperti apa, Pak? Salah satu aja. Gerakannya seperti apa? Tujuan pembelajaran. Siap. Pak Solihin apa itu, Pak? Monggo, Pak. Apa itu, Pak? Gerakan apa, J? Nggak kedengeran, Pak Solihin. Nggak kedengeran. Ya. Oke, Bu Desi apa tadi, Bu? Untuk gerakannya seperti apa? Yang jenengan ingat? Ingatnya yang tujuan pembelajaran aja, Pak, yang pertama. Ya, seperti apa? Kok kameranya nggak dihidupkan? Oke, Bu. Tujuan pembelajaran. Siap. Oh, Pak Solihin Pargoy. Apa itu, Pak? Keselamatan, J. Baik. Oke. Baik, itu terkait untuk pembelajaran 1, Pak, Bapak Ibu. Untuk yang pembelajaran keduanya kemarin, terakhir, apa saja kemarin? Bagaimana untuk mendapatkan perhatian, kemudian penahapan konten, kemudian yang ketiga, apa? Bapak Ibu? Tentang isyarat kemarin, J? Atau cu ya? Bacanya itu seperti apa sih? Cu gitu aja nggih, Bapak Ibu, J? Saya kalau bahasa Inggris agak ribet seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu sedikit mengingat untuk review singkat materi kita untuk pembelajaran 1 dan 2. Mungkin kita lanjutkan saja untuk pembelajaran yang ketiga ini. Mungkin Bapak Ibu untuk lebih memahami silakan untuk dibaca modulnya seperti itu. Baik, untuk yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, Bapak Ibu. Baik, di sini Bapak Ibu dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit, Bapak Ibu. Cukup lama, J. Kemudian yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Baik, Bapak Ibu, saya bagi dulu kelompoknya.
Saya sebutkan Bapak Ibu untuk kelompok 1 Pak Nurdiantoro, kemudian Pak Solihin dan Pak Suwandi. Kelompok 2-nya Bu Desti dan Pak Jupri. Di kelompok 3-nya Pak Anton dan Pak Misja. Monggo Bapak Ibu. Sudah bisa Bapak Ibu untuk masuk di breakout-nya masing-masing, monggo. Mbak Jupri, monggo ke breakout 2 nggih.
Mas Haji. Nggih, Pak. Anu iki HP-ne ora support teh. HP nih Pak, butuh support ngoten. Heeh. Gak Oh, iso nggih Pak. Siap Pak, siap. Yang lain kok belum kembali nggih? Cek Bapak Ibu. Dengar suara saya? Oh, pindah kelompok nggih, Pak. Kepental apa piye? Nggih menawi niki kok dereng masuk. Pundi niki sing lain?
Pak Jupri, terus Bu Desti, Pak Anton, J. Siapa lagi, Pak? Yang lain mana, J, Pak? Nggak masuk. Nggak tahu aku, Pak. Mental tuh. Mana? Kayaknya iya, Pak. Mental nggih, Pak Anton. Halo, Pak Ibu, sudah selesai?
Pak Anton, Pak Wisja. Siap. Siap. Tapi berkasnya yang Pak Anton yang mengerjakan. Enggak, ini di tempat saya ada Pak, jadi tinggal share aja. Mungkin sambil nunggu yang lain, jenengan boleh sama Pak Anton boleh presentasi aja. Gimana? Oh, ngono. Siap aja. Ngomong kok. Anton. Pak Anton mana? Misja dulu, saya lagi di jalan. Yes, siap. Mohon maaf Pak. Pak Misja dulu ya. Oh, mungkin ngomong. Oke. Oke, kalau share. Monggo Pak, dimulai saja. Waduh. Kebaca nggih? Sip. Tak coba perbesar dulu, Pak. Oke. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misja Setiawan dari kelompok 3 bersama Pak Anton Sutomo akan mencoba membacakan hasil diskusi yang singkat tapi tidak padat. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, menyampaikan materi dan memberikan tugas yang dirancang untuk menjaga perhatian peserta didik. Yang kedua, bersikap ramah dan murah senyum serta memberi motivasi. Terus yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Antara lain, menata ruang kelas, di mana ruang kelas yang bersih, teratur, dan memiliki pencahayaan yang cukup dapat membuat siswa lebih fokus dan mudah dalam memahami materi. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan dapat didukung oleh cara mengajar guru yang mungkin bisa menarik perhatian. Yang kedua, juga mood siswa dan lingkungan dalam kelas. Yang ketiga, memberikan pujian. Jadi pujian perlu kita berikan kepada siswa atas hasil pekerjaan siswa yang mendorong mereka untuk terus Bekerja keras. untuk terus bekerja keras. Yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Terdiri dari keterampilan gerak yang diajarkan. 1, menendang bola atau passing. Terus urutan pengajaran yang dilakukan. 1, posisi badan tegak. Selanjutnya, jarak kaki dan bola jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Ketiga, perkenaan bola tepat di tengah bola, jangan terlalu ke bawah ataupun ke atas. Yang keempatnya itu setelah menendang bola, lalu kaki ada gerakan lanjutan. Yang kedua, roll depan. Nah, hilang iki, Pak. Cuma sebatas ber itu, Pak.
Pripun Ya Pak, iki? nggak apa-apa Pak. Udah sampai sini nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu hasil kerja kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika memang ada kekurangannya mohon diberi pencerahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kelompok lain dulu, silakan menanggapi atas diskusi hasil diskusi dari kelompok 3, monggo. Mungkin dari kelompok 1 atau 2 boleh. Baik, mungkin menambahkan sedikit ya Pak Misja, bahwasanya di poin Monggo silakan. 2, penahapan konten dan aspek organisasi penugasan, di sini lebih menegaskan bagaimana kita memberikan pembelajaran biar efektif seperti itu. Jadi ada kendala biasanya untuk dalam penyampaian pembelajaran itu waktunya yang sedikit problemnya seperti itu. Jadi di sini pengajarannya dilakukan misalnya contohnya untuk pengorganisasian siswanya, kemudian siswanya itu belajarnya seperti apa, berpasangan atau berkelompok seperti itu. Jadi poin-poin dalam bentuk pengajarannya itu Pak. Jadi bukan terkhusus ke tekniknya. Jadi misalnya tampilannya misalnya sepak bola seperti itu. Oh, begitu Pak. Nah, itu garis besarnya Pak. Kemudian untuk isyarat di sini lebih ke kata atau frasanya Pak yang digunakan secara definisi. Bahwasanya isyarat pembelajaran adalah suatu kata atau frasa yang mengidentifikasi atau mengkomunikasikan pada peserta didik. Jadi contohnya saat menggiring bola misalnya pandangan ke arah bola seperti itu. Jadi contohnya seperti itu contoh isyarat seperti itu. Sehingga anak lebih termotivasi lagi. Kemudian contoh lagi saat mendribel bola. Jadi bola jangan dipukul, tapi didorong seperti itu. Itu contoh isyarat atau cue-nya. Mungkin seperti itu Pak, tambahan sedikit. Ya. Oh, terima kasih Bapak Fasil. Mungkin dari kelompok lain Bapak Ibu. Tidak ada? Belum ada yang masuk kayaknya Pak. Oke, Bu Desti mungkin sudah masuk belum? Kalau sudah, lanjut saja kelompok berikutnya, J. Bu Desti, Pak Jupri, cek. Ya Pak. Ada pertanyaan atau mau langsung presentasi aja? Bungkus. Cukup. Lanjut presentasi, J. Oke. Baik, Pak. Pak Misja boleh ditutup. Nggak apa-apa. Oke, atur nuwun, Pak. J. Oke. Oke, monggo Bu Desti untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2 aja. Mau Bu Desti atau Pak Cuprinya yang presentasi? Kelompok 2 Pak. Ini kelompoknya cuma 2 orang ya Pak. Lupa. 2 orang. Ya. Baik Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu Pak Jupri dan saya sendiri akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik itu untuk menetapkan tanda atau prosedur konsentrasi, membantu menciptakan lingkungan belajar yang
terstruktur, peserta didik akan lebih, karena dengan itu peserta didik akan lebih mudah fokus jika mereka memahami aturan dan harapan yang berlaku di kelas. Nah, selanjutnya prosedur yang terorganisir. Itu seperti tata cara mengajukan pertanyaan atau mengumpulkan tugas, pembagian kelompok atau waktu dan sumber daya yang efektif. Terus selanjutnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, itu bisa lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan bebas dari gangguan fisik, seperti suhu ruangan yang tidak nyaman atau suara bising. Sangat mendukung konsentrasi peserta didik. Terus, faktor psikologis seperti rasa aman dan diterima juga berpengaruh terhadap perhatian mereka. Terus memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Terus seperti jangan diam di tempat gitu. Terus siswa diajak berkomunikasi. Terus menggunakan energizer ya atau ice breaking, anak-anak diajak ice breaking supaya tidak bosan. Terus sesekali melontarkan lelucon, anak-anak diajak bercanda biar mereka tidak bosan. Jadi anak-anak selalu menunggu gitu. Jadi tidak terpaku dengan pembelajaran yang intinya. Ya, terus diterapkan. Terus menggunakan waktu yang efisien itu membuat agenda kegiatan harian. Nah, hal ini membantu membiasakan hidup disiplin. Terus lanjut. Bentar, Pak. Sudah, Bu. Maaf. Iya. Masih ada Terus tambahan? menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Belum ada ya, Pak? Tadi udah diketik. Maksudnya keterampilan gerak yang diajarkan seperti anak-anak cara menggiring bola, misalnya permainan sepak bola. Itu urutan pengajarannya yang dilakukan yaitu anak-anak ya sebelumnya sudah diajak berdoa, dicek absensi, terus udah di kelas, terus diajak di lapangannya itu anak-anak dibariskan, bisa juga itu tempat permainannya dibagi dua, jadi anak-anak dibagi kelompok, cara menggiring bola, nanti guru dikasih anak-anak melakukan gerakan menggiring bola bergantian. Terus itu juga yang nomor 2 itu tadi cara gerakan yang diajarkan yaitu setelah menggiring bola bisa juga dengan cara menendang bola. Tetap urutannya tetap sama, anak-anak dibariskan, terus anak-anak bergantian melakukan cara menendang bola. Yes. Terus keterampilan isyarat pembelajaran Chu itu keterampilan gerak yang diajarkan seperti tadi menggiring bola, itu bisa menggunakan fluid atau anak-anak pakai seperti ayo anak-anak ini lakukan cara gerakan menggiring bola, boleh seperti itu, atau pakai bahasa isyarat, boleh juga dengan tepukan tangan yang isyarat yang digunakan. Terus tadi gerakan yang diajarkan juga bisa juga seperti melakukan gerakan lompat jauh.
Itu isyarat yang bisa digunakan adalah tepukan tangan dan isyarat dari guru juga, Pak. Kenapa sini tulis? Mungkin itu saja, Pak, karena tadi belum selesai juga yang di bawah, teman. Oke. Cukup, Bu? Cukup ya itu, Pak. Oke. Kalau ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, dipersilakan tanggapannya. Monggo Bapak Ibu yang lain boleh memberi tanggapan atau masukan dari kelompok lain. Pak Nur tadi kemana ya? Kok nggak belum dengar suaranya? Pak Misha, ada masukan? Maaf, izin bertanya untuk halo, dengar nggih? Ya, Pak. Oke. Untuk yang mendapatkan perhatian dari peserta didik, poin A niki ada menetapkan tanda. Sini ada konsistensi atau membantu menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur. Peserta didik akan lebih mudah fokus jika mereka memahami aturan dan harapan yang berlaku di kelas. Contohnya seperti apa sih, Bu? Aturannya. Contoh aturan. Yang jenengan biasanya lakukan seperti apa? Mungkin lebih ke pengalaman Ibu untuk dalam proses pembelajarannya. Yang waktu yang Atau biasanya anak dengar bel terus berkumpul, kemudian buat kesepakatan sama anak di kelas. Seperti itu mungkin. Atau kesepakatannya waktu Ibu berbicara anak-anak harus diam, sehingga anak itu bisa fokus untuk memperhatikan Ibu. Seperti itu. Kan banyak juga. Nah, mungkin yang sudah Ibu lakukan seperti apa? ini maksudnya cara mengatur belajar yang efektif yang instruktur itu harus dilakukan dalam diri sendiri. Mana sih Pak maksudnya itu? Tadi Pak Jupri yang ngerti atas tadi dulu ya. Kalau yang terstruktur itu agar anak fokus. J, agar anak fokus itu seperti apa? Pengalaman Ibu gitu lah. Aduh, Pak Jupri nelpon tadi Pak.
Aduh, sambil ngomong ini apa pembantu ini Bu Desti kasih. Oh, baik Pak Jupri. Tak kira udah kemana tadi. Monggo Bu. Pak, Makanya monggo. kamera nggak diaktifin. Ya. Nyimak ini. Ya, yang di pertanyaan Pak Fasil itu apa sih? Jadi bikin Bu Ini Desti. di poin A Pak, bahwasanya untuk penetapan tanda atau prosedur, situ kan ada peserta didik akan lebih mudah fokus, gitu loh Pak. Ya, Kemudian jelas. bagaimana yang Bapak Ibu lakukan, contohnya saja. Ya, ini sebenarnya memang saya yang mengetik yang ini, Bu Desti bagian yang bawah kata saya itu. Saya ini maksud saya ngetik cuma nggak bisa ya, mau ngetik cuma sambil terganggu ini sambil ngomong ini masalahnya. Diam deh. Ya, nanti saya coba jawab mengenai konsistensi. Itu sebenarnya itu memang sudah kita terapkan. Kalau memang kita aturan dalam pelajaran, memang kita buat aturan yang perlu kita sepakati dengan siswa. Ya, kita ketika menerapkan aturan, jelas dari awal kita sudah menyampaikan aturan itu yang memang harus sudah sepakati. Seperti waktu kita sekian, terus peralatan kita gunakan ya sesuai dengan apa yang perlu kita pelajari. Peralatan benar-benar gunakan yang efektif. Umpama kon kita taruh di sana, tolong jangan digeser. Atau mungkin ada bagian-bagian tertentu seperti kita kalau sudah kelompoknya jangan berpisah kelompok. Nanti kalau dia tidak konsekuen dengan konsisten yang telah kita sepakati, artinya tersebut ya memang perlu kita butuh perhatian lebih lagi. Cuman menurut saya kalau sudah kita kita sepakati, ya mudah-mudahan anak-anak tersebut ya akan lebih bertanggung jawab dengan kesepakatan yang memang kita sudah disepakati bersama gitu. Ya. Mungkin itu ya Pak Fasil. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, dari kelompok lain mungkin. Kalau tidak ada, kita bungkus saja, Nji. Bungkus. Bungkus. Baik, Bapak Ibu, saya rasa kita semua sudah. Untuk kelompok 1 tadi kayaknya belum, kita lewatin saja, Nji. Pak Sulayan, Pak Suwandi itu mungkin itu punya ide yang bagus itu mungkin untuk yang mereka sangat berpengalaman yakin. Oke. Pak Suwandi mau presentasi? Oke, kayaknya tidak ada respon. Baik, Bapak Ibu. Mungkin untuk diskusinya cukup, kemudian kita lanjutkan saja untuk di slide berikutnya, Bapak Ibu. Jadi sebelum itu mengingatkan saja Bapak Ibu bahwasanya dari poin-poin ini tadi ya yang harus digarisbawahi, yang pertama untuk menetapkan perhatian siswa seperti apa yang Bapak Ibu alami, kemudian yang kedua penahapan konten, jadi ada urutannya seperti apa sehingga pembelajaran itu efektif, tidak bertele-tele seperti itu dan memaksimalkan waktu yang ada. Kemudian yang ketiga masalah isyarat tadi atau ju tadi, seperti apa yang Bapak Ibu berikan satu pelajaran seperti itu sehingga memotivasi anak lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Mungkin itu kita lanjutkan saja untuk di slide berikutnya. Baik. Bapak Ibu lanjut, di sini ada pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian
peserta didik mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Oke. Sini ada yang ketiga, refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK, Bapak Ibu? Kemudian apakah ada informasi menarik yang ingin Bapak Ibu pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak belajar PJOK? Berikan alasannya. Mungkin seperti biasa Bapak Ibu, monggo yang ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran pada sore hari ini mungkin. Ada tidak Bapak Ibu? Pak Supri, Pak Anton, Bu Desti? Halo? Oke Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan saja Bapak Ibu di slide berikutnya. Di sini oke, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Kemudian berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk sore hari ini telah meluangkan waktunya untuk kegiatan rutinitas kita dalam PKG Desiminasi PJOK. Ini di pertemuan terakhir sebelum kita luring, Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita tutup bersama, Bapak Ibu, ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan seperti itu mungkin? Tanya Pak, Monggo. masalah luring itu besok pakaian kita apakah cuma olahraga dan training aja Pak, nggak ada pakaian yang lain maksudnya? Kalau masalah pakaian, sepertinya kita masih banyak juga kegiatan di kelas, Pak. Mungkin kita kesepakatan aja nanti di kelas seperti apa. Masalah kalau yang saya lihat yang di Lampung Utara sudah di luar, itu ya hanya olahraga pakai kaos dan training. Ya mungkin lebih enaknya langsung training aja pakai olahraga, Pak. Karena nanti kalau kayak kemeja atau apa langsung kita pas ada prakteknya kan repot. Ya. Oke, Pak. Siap. Mungkin Bapak Ibu monggo dihidupkan kameranya untuk kita foto bersama. Oke. Satu, dua, tiga. Gaya bebas Bapak Ibu. Kelas 3 boleh. Baik, terima kasih cukup Bapak Ibu. Untuk hari ini saya rasa cukup untuk pembelajaran kita bersama Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup, hanya menyampaikan Bapak Ibu bahwa saya tetap semangat, apalagi kita besok luring kita bertemu bersama, dan jaga kesehatan Bapak Ibu. Kemudian tugas-tugasnya jangan lupa, seperti itu mungkin. Sebelum kita tutup, kita berdoa sejajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mohon maaf Bapak Ibu jika penyampaian ataupun pemberian materi pada hari ini mungkin kurang dipahami ataupun kurang maksimal, dan jika ada kesalahan kata mohon maaf. Dan kepada Allah saya minta ampun, mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya Pak.
selalu jaya, harus semangat. Kapan ini? Besok pembukaannya itu kapan? Itu acara kita besok. Pembukaannya mungkin kisaran jam 2, Pak. Jam 2. Ya, Besok mungkin itu. bisa. Gimana, Pak? Besok itulah. Besok kan Sabtu. Minggu, Pak. Minggu di Iya. Di SD 1 Tiuh Balak sini, Pak, di depan. Bala Pasar. Di Balak Pasar. Bukan di SMP P17 tuh, Pak. Kalau untuk besok kita dikumpulkan jadi satu untuk semuanya. Hari Minggunya. Satu baik kanan. Kok satu baik kanan apa? Semua kelas gitu maksudnya. Hari Minggunya. Iya, anjir. Siap. Hari Minggunya. Jam 2, Pak ya. Iya, jam 2. Untuk pakaian apa kita Anggo? Mungkin bisa disepakati kita untuk kelas kita seperti apa, boleh. Kan lapangan aja lah. Olahraga hari Minggu. Pembukaan pakaian olahraga. Biasa orang lapangan. Pakai kaos atau seperti apa, boleh. Saya ngikut, Pak. Kaos saja. Siap. Anur baru ngomong, baru muncul dari tadi kemana sampai? Ngantuk ya. Nyambi kayak iki. Kalau pakaian kita Pak lihat Nur kelas sudah lain juga lah, Pak. berkeringat. Nanti kita sendiri yang pakai kaos, yang lain masih pakai batik, menyesuaikan yang lain juga. Kalau pas kan kita bersama semua semua kelas. Jadi nanti kalau tahunnya kita sendiri yang pakai olahraga, ngelihat yang kelas lain gimana ininya pakaiannya biar sama gitu. Artinya jadi komunikasi nungguin harusnya pastinya dong. Ya dibicarakan dulu pastinya, nanti pembukaannya pesertanya pakai apa gitu. Diputuskan sama ketua fasil itu, Mas Heri. Putuskan. Jadi enak, nanti enak, ada yang batik, ada yang olahraga, jadi kayak nggak kompak kita. Pak Misja, gimana besok untuk penginapannya? Kayaknya dilaju, Pak. Lajunya. Ke rumah aja misnya itu. Ke rumah. Tak bangun. Dalam aja sama biningan gue. Ini di kamar ini lain main 3 sampai depan sini. Nanti tergangguan. Ya, kata kita sebarangan dan Rudi boleh. Rudi di situ boleh. Kelas dengan tuh. Tinggal Ya, pilih. gampang lah. Kasihan kamu jauh, Kampung Utara. Oh. Gampang lah. Ya. Masih prasmanan. Bapak saya. Nongol, Pak, nongol. Cendelik wae. Wis ning lapangan paling Pak Solihin. Yes, siap. Informasi selanjutnya di-share di grup aja ya. Saya live dulu. Anak-anak udah menunggu ini. Izin yuk. Pak, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama Pak. Assalamualaikum, izin lab. Waalaikumsalam.